가거든. 막 यहाँ से माफ कर दे मत मार भैया मत मार भारत माता Di pagi hari seperti biasanya, Gulti selalu mengajak sahabatnya Ladu untuk pergi ke sekolah yang letaknya tidak jauh dari desa tempat tinggal mereka. Namun sayangnya bukan untuk bersekolah, melainkan mereka hanya mampu mengamati kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Gulti memiliki keinginan yang sangat kuat untuk dapat bersekolah. Ia sangat menyukai berbagai pengetahuan. Namun sayangnya harapannya yang sangat kuat itu tidak bisa untuk diwujudkan dikarenakan ia berasal dari kasta rendah, yakni pemulung. Ayah Gulti yakni Pak Mangru hanyalah seorang pembersih, di mana ia bekerja membersihkan sampah kotoran agar tetap bisa menghidupi keluarganya. Di luar kelas, Gulti selalu mendengarkan apa saja yang diajarkan oleh para guru. Bahkan tak jarang, ia mampu menjawab pertanyaan dari guru yang tidak mampu dijawab oleh murid-murid itu sendiri. Namun, keberadaan Gulti dan Ladu dianggap mengganggu oleh murid-murid tersebut. Kepala sekolah yang sangat kesal dengan ulah Gulti pun mencoba untuk menangkapnya. Namun, Gulti selalu berhasil lolos. Gulti dan Ladu pun pergi berlari meninggalkan sekolah. Mereka berdua tidak pulang ke rumah, melainkan ke tempat sekolah yang sudah rusak dan tidak terpakai. Bangunan itu adalah tempat favorit Gulti, karena setiap apa yang ia pelajari dari para guru, maka ia akan menulisnya di dinding bangunan itu. Pada malam hari, Gulti dan ayahnya menikmati pemandangan langit. Gulti bertanya pada ayahnya, bintang-bintang di langit sangat berkilau, namun dari mana bintang-bintang itu mendapatkan cahaya? Sayangnya, ayahnya yang tidak pernah sekolah tidak bisa menjawab pertanyaan Gulti. Pagi hari seperti biasanya, ayah Gulti pergi bekerja bersama ayah Ladu. Namun, pertanyaan Gulti rupanya mengganggu pikirannya. Ada rasa kecewa terhadap dirinya sendiri karena sebagai ayah, ia tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Sebelum ke tempat kerja, Pak Mangru singgah di kedai teh. Mereka memesan teh hangat. Karena gelasnya bocor, Pak Mangru pun beranjak mengambil gelas baru. Tapi perbuatannya membuat marah si penjual teh karena gelasnya disentuh oleh kasta rendah. Penjual itu pun lantas menghajar Pak Mangru. Meski Pak Mangru sudah meminta maaf, tapi si penjual teh tetap saja memukulnya. माफ कर दे मत मार भैया मत मार भारत माता की भारत माता की Pak Mangru dan ayah Ladu tiba di kantor pemerintah untuk bertemu dengan kontraktor yang mempekerjakan mereka. Mereka meminta gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan. Namun sayangnya, manajer kontraktor tersebut mengatakan bahwa gaji baru akan diberikan minggu depan. Rasa kecewa dan sedih pun terpancar dari sorot mata Pak Mangru. Di saat bersamaan, lewatlah seorang perwira yang melihat luka lebam di wajah Pak Mangru. Perwira itu pun bertanya, apa yang membuat wajahnya terluka? Pak Mangru mengatakan bahwa ia pada saat di kedai teh, ia memegang gelas kelas atas yang lantas membuat si penjual teh tersebut menjadi marah dan memukulnya. Merasa begitu iba, perwira itu pun menyuruh Pak Mangru untuk meminum teh. Dengan perasaan ketakutan, Pak Mangru pun terpaksa meminumnya. Perwira itu pun berkata bahwa mereka sesungguhnya tidak jauh berbeda. Ia dapat menjadi seorang perwira karena ia berkesempatan mengenyam pendidikan dan belajar dengan baik. Jika ia tidak bisa bersekolah, maka ia juga bisa seperti Pak Mangru. Sin lalu berpindah ke sekolah Chao Biji yang sedang memperingati Hari Raya Republik India. Ketua yayasan sekolah tersebut hadir dan memberikan ceramah, di mana ia mengatakan bahwa semua anak berhak untuk mengenyam pendidikan. Gulti yang berada di sana pun langsung berjalan mendekati Tuan Chaubi. Ia protes, jika memang semua anak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan, mengapa sekolah menghentikannya, tidak mengizinkannya untuk dapat bersekolah?
Mendengar hal itu, Tuan Chaobi sangat terkesan dengan Gulti yang bisa menyuarakan pendapatnya. Kepala sekolah mendekati Tuan Chaobi dan mengatakan bahwa Gulti berasal dari kasta rendah yang tidak boleh untuk disentuh. Mengetahui hal itu, lantas Tuan Chaobi menyuruh Gulti pergi meninggalkan sekolah. Kepada sahabatnya Ladu, Gulti pun mencurahkan kekecewaannya atas ketidakadilan bagi kasta rendah yang sangat sulit untuk dapat bersekolah. Di tengah perjalanan, Gulti melihat orang-orangan sawah yang memakai baju yang mirip dengan baju para murid sekolah Chaobiji. Ia lantas mengambil baju itu. Kepala sekolah mendatangi kediaman Gulti. Ia mengatakan kepada ibu Gulti agar mencegah Gulti untuk datang ke sekolah. Mendengar pengaduan itu, ibu Gulti sangat marah kepada anaknya karena Gulti tidak pernah mendengarkan nasihat darinya untuk tidak datang ke sekolah. Ibu Gulti pun meminta maaf atas perbuatan anaknya. Setiba di rumah, Pak Mangru bercerita kepada istrinya bahwa ia bertemu dengan seorang perwira yang memperlakukannya dengan baik. Perwira itu berkata jika ia berhasil menjadi perwira karena ia mengenyam pendidikan. Mendengar hal itu, Pak Mangru pun berkeinginan untuk menyekolahkan anak mereka, Gulti, agar dapat memperoleh masa depan yang cerah. Ia akan pergi ke sekolah untuk menemui guru, meminta keringanan biaya agar dapat menyekolahkan Gulti. Di pagi hari seperti biasa, Gulti mendatangi sekolah. Kali ini ia memakai baju yang diambil itu. Gulti sangat senang ia dapat leluasa memasuki sekolah. Ia masuk ke dalam kelas dan memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Pada saat bersamaan, ayah Gulti mendatangi sekolah. Ia mengatakan kepada kepala sekolah untuk dapat memasukkan anaknya di sekolah tersebut. Mendengar hal itu, Gulti pun ikut senang. Kepala sekolah berkata, jika Pak Mangru dapat membayar semua kewajiban sekolah, maka Gulti pun dapat bersekolah di sana. Mendengar hal itu, Pak Mangru senang dan berjanji ia akan berusaha untuk mengumpulkan uang. Lalu Pak Mangru pun pergi. Asisten kepala sekolah pun menanyakan, apakah mungkin kasta rendah dapat bersekolah di Chaobiji? Kepala sekolah itu menjawab, Gulti tidak bisa bersekolah di sini karena ia berasal dari kasta rendah, sedangkan sekolah ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak kelas atas. Mendengar hal itu, Gulti kecewa dan marah karena kepala sekolah telah membohongi ayahnya. Di sekolah Chaobiji sedang mengadakan acara festival kostum yang dihadiri pejabat dari Dinas Pendidikan, yakni Tuan Siddharth. Gulti pun secara diam-diam memasuki panggung belakang, namun aksinya diketahui para murid yang akan tampil dalam acara itu. Kegaduhan pun terjadi, yang akhirnya membuat Gulti terdorong ke depan panggung. Para murid terus mengejek Gulti sebagai pemulung. Hal ini membuat Gulti kesal. Lantas ia berkata di hadapan para hadirin, bahwa pekerjaan ayahnya memanglah sebagai tukang bersih-bersih. Mereka memang berasal dari kasta rendah yang tidak boleh disentuh. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan studinya. Gulti juga berhak untuk mengenyam pendidikan. Ia layak untuk diterima di sekolah karena ia juga bisa berhitung, hafal puisi dan pengetahuan tentang galaksi. Ucapan Gulti membuat kepala sekolah terenyuh dan menyadari kesalahannya, di mana selama ini ia beserta para pengurus yayasan sekolah tidak memberikan keadilan bagi Gulti untuk dapat bersekolah. Namun, aksi Gulti membuat para siswa menjadi marah dan memukulnya di belakang panggung. Di siang hari yang terik, Gulti menemani ayahnya dan Ladu yang sedang bekerja membersihkan selokan saluran air. Namun kejadian naas terjadi ketika sedang bekerja. Ladu terpleset dan terjatuh ke dalam selokan air. Kepalanya terbentur keras dan mengakibatkan Ladu meninggal. Gulti sangat terpukul dengan kepergian Ladu, sahabat yang selama ini setia menemaninya. Orang tua Ladu pun sangat terguncang atas kepergian Ladu. Mereka sangat menyesal karena telah menyuruh Ladu bekerja di usia yang masih kecil. Kepergian Ladu membuat ibu Gulti yang awalnya tidak setuju Gulti untuk sekolah akhirnya menyetujui untuk menyekolahkan Gulti. Ia tidak ingin Gulti juga mati dalam keadaan membersihkan kotoran.
Ia ingin Gutli menjadi pria besar, di mana semua kasta atas menghormatinya. Kepala sekolah menemui ayah Gutli. Ia mengatakan bahwa negara menjamin hak kepada anak-anak untuk dapat bersekolah. Gutli berkesempatan mendapatkan beasiswa. Jadi, kepala sekolah menyarankan agar Pak Mangru datang ke sekolah menemui Tuan Siddharth untuk meminta hak anaknya sesuai dengan keputusan konstitusi. Pak Mangru pun mengajak para orang tua di desa mereka untuk ikut pergi bersamanya. Ia berharap agar semua anak dari kasta rendah di desanya juga dapat mengenyam pendidikan, agar memperoleh masa depan yang cerah. Mereka yang awalnya tidak mau akhirnya pun setuju untuk ikut pergi setelah dibujuk oleh orang tua Ladu. Keesokannya, para warga sudah berada di depan sekolah Chao Biji. Mereka meminta hak anak-anak mereka untuk dapat bersekolah sesuai dengan keputusan konstitusi. Tuan Siddharth yang mengetahui bahwa ia dibohongi oleh Tuan Chaubi akhirnya mendesaknya untuk dapat menerima anak-anak kasta rendah bersekolah di sekolah tersebut. Namun, Tuan Chaubi menolaknya dan mengatakan agar Tuan Siddharth tidak ikut campur mengingat dirinya akan segera pensiun dalam beberapa bulan lagi. Mendengar hal itu, Tuan Siddharth pun pergi meninggalkan sekolah dengan perasaan bersalah kepada warga desa. Melihat kepergian Tuan Siddharth tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, akhirnya menyadari para warga bahwa aksi mereka tidak berhasil. Mereka pun pergi meninggalkan sekolah dengan perasaan kesedihan yang mendalam. Gutli dan ibunya sedang bersemangat membicarakan pendidikan Gutli. Namun, obrolan itu terhenti ketika ayahnya pulang ke rumah. Dengan wajah sedih dan kecewa, ia lantas menyuruh Gutli untuk pergi ke sekolah, membersihkan kotoran di toilet sekolah. Ibu Gutli yang kebingungan pun bertanya kepada Pak Mangru, apa yang terjadi? Pak Mangru menjelaskan bahwa takdir Gutli adalah membersihkan kotoran saluran air. Ia terlalu tinggi bermimpi untuk Gutli menjadi pria yang memiliki masa depan yang cerah sampai ia lupa bahwa mereka berasal dari kasta rendah. Dengan perasaan kecewa dan sedih, akhirnya Gutli pun pergi ke sekolah untuk membersihkan kotoran di toilet sekolah. Kepala sekolah yang melihatnya pun hanya bisa terdiam. Kepala sekolah mendatangi gedung sekolah lama tempat di mana biasanya Gutli datangi. Ia melihat banyaknya gambar, tulisan, angka yang dibuat oleh Gutli. Hal ini membuat kepala sekolah tersadar akan minat besar yang dimiliki Gutli untuk dapat bersekolah, walau ia hanya berasal dari kasta rendah. Setelah itu, kepala sekolah pergi menuju rumah Gutli, menemui orang tua Gutli. Tak disangka, ternyata kepala sekolah menyuruh mereka untuk pergi ke sekolah. Di sekolah tersebut sedang diadakan perlombaan untuk para siswa. Kepala sekolah sengaja mengundang awak media untuk meliput acara tersebut. Tuan Chaubi, sang pemilik yayasan sekolah, sangat senang dengan keberadaan awak media. Gutli dan kedua orang tuanya pun datang menghadiri acara sekolah tersebut. Melihat kedatangan mereka, kepala sekolah langsung mengambil alih. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa Tuan Chaubi akan mengadakan kompetisi untuk anak dari kasta pemulung, di mana bila anak pemulung memenangkan perlombaan, maka akan diberikan hadiah berupa dapat bersekolah gratis di sekolah Chao Biji. Awalnya Tuan Chaubi terkejut dan menolak usulan si kepala sekolah. Namun, berkat bujukan kepala sekolah yang mengatakan bahwa ia harus setuju karena sedang diliput media, dan tentu saja akan mempengaruhi citranya, maka akhirnya Tuan Chaubi pun menyetujuinya. Gutli pun memasuki lapangan pertandingan. Namun Tuan Chaubi sangat tidak menyukai bila Gutli dapat menang dalam pertandingan lomba lari. Itu pun membisikkan sesuatu ke telinga asistennya. Asisten tersebut menyuruh Gutli untuk mundur ke belakang, menjauhi para siswa karena ia merupakan orang kasta rendah yang tidak boleh disentuh, dan mengganti sendal Gutli dengan sepatu yang ukurannya lebih besar dari ukuran Gutli. Hal ini sengaja dilakukan Tuan Chaubi agar Gutli kalah dalam pertandingan lomba lari. Meskipun demikian, hal itu tidak menyurut harapan Gutli untuk dapat menang. Dengan semangat membara, Gutli berlari sekencang mungkin. Namun naasnya ia terjatuh akibat ukuran sepatu yang lebih besar dari kakinya itu. Gutli mengerang kesakitan. Di saat ia ingin menyerah,
ia teringat dengan pesan orang tuanya untuk dapat menang dalam pertandingan. कह रहे तुम इन तारों की तरह चमक सका तो तुम्हारे लाने तुम्हारी जिंदगी है. Gutli pun bangkit dan berlari sekencang mungkin mengejar ketertinggalannya dari peserta lain. Meski tanpa memakai alas kaki, Gutli berusaha untuk dapat memenangi pertandingan. Keinginannya untuk dapat bersekolah membuat Gutli terus berlari sekencang mungkin, hingga akhirnya ia berlari di depan para peserta dan akhirnya Gutli berhasil menyentuh garis finish. Kemenangan telah diraih Gutli. Keinginannya untuk dapat bersekolah pun akan terwujud. Orang tua Gutli dan orang tua Ladu sangat gembira atas kemenangan Gutli. Begitu juga dengan kepala sekolah, Pak Hari, yang sangat kagum atas tekad dan perjuangan Gutli selama ini. ये गुठली एक दिन पेड़ बनेगा पेड़